Bayangkan sebuah kota besar pada abad ke-9. Kota yang menjadi pusat peradaban dunia. Kota yang dipenuhi para ulama, ilmuwan, dan penuntut ilmu. Itulah Baghdad. Di kota itulah, pada tahun 780 Masehi, lahir seorang anak yatim yang kelak mengguncang sejarah Islam. Namanya Ahmad bin Hanbal. Sejak kecil, hidupnya tidak mudah. Ayahnya wafat ketika ia masih sangat belia. Ia tumbuh dalam asuhan ibunya, seorang wanita soleha yang sabar dan kuat. Kemiskinan menjadi teman akrabnya. Namun kemiskinan itu tidak pernah membuatnya rendah diri. Justru dari kesederhanaan itulah lahir jiwa yang tangguh. Di saat anak-anak lain bermain, Ahmad kecil lebih memilih duduk di majelis ilmu. Tangannya kecil, namun sudah memegang tinta dan lembaran-lembaran catatan. Ia mencintai hadis Rasulullah SAW. Bagi Ahmad kecil, setiap sabda Nabi adalah cahaya. Dan ia ingin mengumpulkan cahaya itu sebanyak mungkin. Malam-malamnya dihabiskan di bawah lampu minyak yang redup. Matanya lelah, namun semangatnya menyala. Ia menulis, menghafal, mengulang, tanpa mengeluh. Ibunya sering mengantarnya sebelum subuh untuk menghadiri majelis hadis. Bayangkan seorang ibu dan anak berjalan dalam dinginnya malam Baghdad demi ilmu. Baginya, ilmu bukan sekedar pengetahuan. Ilmu adalah ibadah. Ketika usianya beranjak dewasa, semangatnya semakin membara. Ia tidak puas hanya belajar di Baghdad. Ia ingin mencari hadis langsung dari para perawi di berbagai negeri. Maka dimulailah perjalanan panjangnya. Ia berjalan kaki ke Kufah, ke Basrah, ke Yaman, ke Syam. Perjalanan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pernah suatu hari, bekalnya habis. Ia tidak punya uang untuk membeli makanan. Namun ia berkata, "Jika aku tidak menemukan makanan hari ini, aku masih memiliki ilmu." Betapa dalam keyakinannya. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan banyak ulama besar. Salah satunya adalah imam besar yang juga sangat teguh, yaitu Al-Syafi'i. Dari gurunya itu, Ahmad belajar bukan hanya fikih dan hadis, tetapi juga adab dan keberanian mempertahankan kebenaran. Imam Syafi'i pernah berkata tentang muridnya ini, "Aku keluar dari Baghdad dan tidak aku tinggalkan seorang pun yang lebih bertakwa dan lebih faqih daripada Ahmad bin Hanbal." Pujian itu bukan karena kecerdasan semata, tetapi karena keikhlasan dan kesungguhannya. Tahun demi tahun berlalu. Hadis-hadis yang ia kumpulkan semakin banyak. Ia tidak hanya menghafalnya, ia menyaringnya dengan ketelitian luar biasa. Hingga lahirlah sebuah karya agung, Musnad Ahmad. Sebuah kitab besar yang memuat puluhan ribu hadis Rasulullah SAW. Kitab itu bukan sekedar tulisan. Ia adalah hasil dari perjalanan, lapar, haus, dan air mata. Namun, di puncak keilmuannya, Allah menyiapkan ujian yang jauh lebih berat. Ujian yang bukan lagi tentang perjalanan jauh, bukan lagi tentang lapar dan haus, melainkan tentang keyakinan, tentang akidah, tentang mempertahankan kebenaran di hadapan kekuasaan. Dan ujian itu akan segera datang. Baghdad yang dahulu dipenuhi majelis ilmu, kini berubah menjadi kota yang diselimuti ketegangan. Di balik dinding istana megah, sebuah keputusan sedang disiapkan. Keputusan yang bukan hanya menguji kecerdasan para ulama, tetapi menguji iman mereka. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, muncul sebuah pemikiran yang didukung penuh oleh kekuasaan. Sebuah keyakinan yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Awalnya ia hanya menjadi diskusi, perdebatan di ruang-ruang intelektual. Namun perlahan, diskusi itu berubah menjadi paksaan. Perintah dikeluarkan. Seluruh ulama harus menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Siapa yang menolak akan dihukum. Berita itu menyebar cepat ke seluruh penjuru Baghdad. Majelis-majelis ilmu menjadi sunyi. Para penuntut ilmu berbisik cemas.
Sebagian ulama mulai ragu. Di tengah kegelisahan itu, nama satu orang terus disebut-sebut, Ahmad bin Hanbal. Semua tahu, jika beliau tunduk, maka banyak yang akan ikut tunduk. Namun jika beliau teguh, maka kebenaran akan tetap berdiri. Utusan istana pun datang. Imam Ahmad dipanggil menghadap. Langkah beliau menuju istana bukan langkah orang yang takut, bukan pula langkah orang yang marah, tetapi langkah seorang hamba yang yakin bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh kekuasaan. Di ruang istana malam itu, para pejabat duduk berjajar. Tatapan mereka tajam. Suasana berat dan mencekam. Pertanyaan itu pun dilontarkan. Apa pendapatmu tentang Al-Quran? Imam Ahmad menjawab dengan tenang. Tunjukkan kepadaku dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa ia makhluk. Ruangan menjadi hening. Tidak ada yang mampu menunjukkan dalil. Namun mereka tidak mencari dalil, mereka mencari pengakuan. Nada suara mulai meninggi. Jawablah sesuai perintah Amirul Mukminin. Beliau tetap berdiri tegak. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Kalimat itu sederhana. Namun di dalam istana malam itu, ia terdengar seperti suara petir di langit gelap. Sebagian ulama menundukkan kepala. Sebagian memilih diam demi keselamatan. Tetapi Imam Ahmad tidak mengubah satu huruf pun dari keyakinannya. Tekanan semakin besar. Ancaman mulai diucapkan terang-terangan. Jika engkau tidak setuju, engkau akan dipenjara. Beliau menjawab tanpa gemetar. Antara aku dan kalian adalah kitabullah dan sunnah rasulnya. Keputusan pun dibuat. Beliau ditangkap. Tangan yang dahulu menulis ribuan hadis itu kini dirantai. Murid-muridnya menangis, rakyat Baghdad gelisah. Namun di dalam hatinya ada ketenangan yang tidak bisa dirantai. Beliau tahu ini bukan sekadar perdebatan ilmiah. Ini adalah ujian akidah. Dan malam itu, fitnah mihanah resmi dimulai. Langkah kaki beliau menggema di lorong gelap penjara. Setiap langkahnya seakan menjadi saksi sejarah bahwa akan ada masa di mana kebenaran harus dibayar dengan penderitaan. Dan ujian itu baru saja memasuki babak yang lebih menyakitkan. Malam-malam di penjara Baghdad terasa panjang. Dinding-dinding batu yang dingin menjadi saksi bisu keteguhan seorang ulama. Ahmad bin Hanbal kini berada dalam ruang sempit, terpisah dari murid-muridnya, terpisah dari majelis ilmu yang ia cintai. Namun, ia tidak terpisah dari keyakinannya. Hari demi hari berlalu, tekanan tidak berhenti. Setelah wafatnya Al-Ma'mun, kekuasaan berpindah kepada Al-Mu'tasim. Sebagian orang berharap ujian itu berhenti. Namun harapan itu tidak menjadi kenyataan. Imam Ahmad kembali dipanggil ke hadapan penguasa. Tubuhnya kurus karena penjara, namun wajahnya tetap tenang. Di hadapan khalifah, para pejabat kembali bertanya, apakah Al-Quran makhluk? Beliau menjawab dengan suara yang tidak tinggi, namun tidak pula lemah. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Keheningan berubah menjadi kemarahan. Perintah pun diberikan. Al-Guju maju ke depan. Cambukan pertama mendarat di punggungnya. Suara cambuk memecah udara. Sebagian orang memalingkan wajah, sebagian menahan nafas. Namun beliau tetap diam. Cambukan kedua, kulitnya mulai terluka. Cambukan ketiga, darah mulai mengalir.
Setiap kali beliau hampir pingsan, air disiramkan ke wajahnya agar tetap sadar. Bukan untuk menolongnya, tetapi agar siksaan itu bisa dilanjutkan. Dan setiap kali ditanya kembali, jawabannya tetap sama. Al-Quran adalah kalamullah. Tubuhnya lemah. Kakinya hampir tidak mampu berdiri. Namun kalimatnya tidak pernah goyah. Orang-orang yang menyaksikan menangis. Sebagian penjabat mulai merasa gentar. Bagaimana mungkin seorang manusia yang disiksa sedemikian rupa masih mampu mempertahankan keyakinannya? Di sela-sela siksaan itu, beliau berdoa dalam hati. Tidak meminta agar siksaan dihentikan, tetapi meminta agar imannya tidak dicabut. Hari itu, cambukan tidak hanya mengenai tubuh Imam Ahmad. Ia menghantam rasa takut dalam hati umat Islam. Ia membangunkan keberanian yang hampir padam. Tubuh beliau mungkin roboh, namun kebenaran berdiri semakin tegak. Akhirnya, setelah tubuhnya nyaris tak sanggup lagi menahan luka, beliau dikembalikan ke penjara. Punggungnya penuh bekas cambukan, namun lisannya tetap menjaga akidah. Baghdad bergetar oleh kabar itu. Orang-orang mulai berkata, "Jika Ahmad bisa bersabar, mengapa kita harus takut?" Dan sejak saat itu, siksaan tidak lagi melemahkannya, justru memuliakannya. Namun, kisah ini belum selesai, karena kesabaran yang sejati akan mengalahkan kekuasaan. Siksaan itu tidak berlangsung sehari, tidak pula seminggu. Namun waktu membuktikan, kekuasaan bisa memaksa tubuh, tetapi tidak mampu menundukkan keyakinan. Setelah masa Al-Mukhtasim berlalu, tekanan masih terasa di masa Al-Wafiq. Namun, gelombang cinta umat kepada Ahmad bin Hambal semakin besar. Namanya disebut di masjid-masjid. Kesabarannya menjadi cerita di rumah-rumah. Orang-orang mulai berani mengatakan kebenaran. Dan akhirnya, perubahan itu datang. Ketika Al-Mutawakkil naik menjadi khalifah, kebijakan Minah dihentikan. Paksaan itu dicabut. Fitnah itu berakhir. Imam Ahmad dibebaskan. Namun yang menakjubkan, beliau tidak menuntut balas, tidak menuntut jabatan, tidak pula mencari kedudukan di istana. Beliau kembali ke masjid, kembali ke majelis ilmu, kembali mengajarkan hadis Rasulullah dengan suara yang lembut, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Inilah kemuliaan sejati. Beliau tidak menang dengan pedang. Beliau tidak menang dengan kekuasaan. Beliau menang dengan kesabaran. Dan sejarah pun mencatat, tubuhnya pernah dicambuk. Namanya pernah dicela. Namun hari ini, siapa yang dikenang dengan hormat? Penguasa yang memaksa itu atau ulama yang bersabar itu? Kesabaran telah mengalahkan kekuasaan. Dan dari peristiwa itu, umat Islam belajar satu hal. Kebenaran mungkin diuji, namun ia tidak akan pernah kalah. Inilah kisah kesabaran, keberanian, dan keteguhan dalam mempertahankan akidah. Sebuah kisah tentang seorang ulama yang tidak menggenggam pedang, namun menggenggam keyakinan. Yang tidak mengejar kekuasaan, namun menjaga kebenaran. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan dan perjuangan sosok Imam Ahmad bin Hambal. Ketika ujian datang, semoga kita ingat bahwa kebenaran mungkin diuji, namun ia tidak akan pernah kalah. Wallahu a'lam.